Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karnita. Saya berasal dari kelompok 4. Saya sebagai moderator materi pertama. Saya juga kelompok kami yaitu Jepang sebagai pemateri kedua, Christina Zai sebagai pemateri ketiga, Melda Lamria Sembilan sebagai pemateri keempat, Leli Martini Zega sebagai pemateri kelima. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep balance scorecard. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja bisnis yang menyeimbangkan pengukuran atas kinerja sebuah organisasi bisnis yang selama ini dianggap terlalu condong pada kinerja keuangan. Pengukuran kinerja yang memberikan manajemen puncak pandangan yang cepat dan komprehensif tentang perusahaan. Sebelum munculnya konsep balance scorecard yang umum dipergunakan dalam perusahaan, selama ini adalah pengukuran kinerja tradisional yang hanya menitik beratkan pada sektor keuangan saja. Balance scorecard diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan, guru besar akuntansi di Harvard Business School, dan David B. Norton, presiden dari Renaissance Solutions. Sedangkan menurut para ahli yaitu Sukardi 2003.28-14, balance scorecard merupakan sistem pengukuran kinerja yang berfokus pada aspek keuangan dan non-keuangan dengan memandang 4 perspektif balance scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, pembelajaran, dan pertumbuhan karyawan, serta proses bisnis internal. Balance scorecard didefinisikan oleh Lewis 2007.216 sebagai suatu alat manajemen kinerja performance management tool yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Selanjutnya, menurut Kaplan dan Norton 1992, the balance scorecard puts strategy sampai not control and at the center. Menurut Mulyadi 2001, balance scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Definisi balance scorecard adalah sistem pengukuran kinerja yang berfokus pada aspek keuangan dan non-keuangan dengan memandang 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, pembelajaran, dan pertumbuhan karyawan, serta proses bisnis internal yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi di mana semua perspektif tersebut terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua kepada Lela Marlina Simatupang. Saya persilakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, karakteristik balance scorecard. Yang pertama, mengkombinasikan ukuran finansial dan non-finansial. Yang kedua, menyelaraskan ukuran-ukuran dengan strategi perusahaan. Dan yang ketiga, terdapat hubungan cause dan efek antara ukuran-ukuran dalam perspektif balance scorecard. 4. Perspektif dalam hal penggunaan balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan, di mana pengukuran kinerja keuangan yang menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perspektif keuangan dapat berupa gross operation income dan return of investment. Yang kedua, perspektif pelanggan, di mana kita perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target kita ke depannya. Yang ketiga, perspektif proses internal, di mana memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggan di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi melakukan investasi pada infrastruktur seperti sumber daya manusia, peralatan, dan prosedur. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christina Zai. Selanjutnya, faktor-faktor digunakannya balance scorecard. Pertama, ada balance scorecard adalah alat komprehensif, yaitu untuk memahami pelanggan, kebutuhan, dan kesenjangan kinerja. Kedua, ada balance scorecard menyiapkan logika. Nah, untuk menciptakan modal intangible dan intelektual. Ketiga, balance scorecard sebagai strategi pertumbuhan. Nah, yaitu untuk menjadi keandalan bisnis yang fokus kepada upaya-upaya non-finansial. Nah, keempat, ada balance scorecard memberikan pemahaman bagi karyawan, yaitu untuk membuat karyawan memahami strategi dan kaitan sasaran ke dalam operasi perusahaan dari hari ke hari. Terakhir ada balance scorecard memfasilitasi. Nah, yaitu balance scorecard memfasilitasi umpan balik evaluasi kinerja dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari balance scorecard tersebut. Pertama ada komprehensif, yaitu keunggulannya balance scorecard akan memperluas perspektif yang dicangkup dalam perencanaan strategi. Yang kedua ada koheren, yaitu balance scorecard akan membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Nah, selanjutnya ada seimbang, yaitu balance scorecard akan memberikan gambaran mengenai tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut secara seimbang. Nah, yang terakhir ada terukur, yaitu keunggulannya balance scorecard akan mengukur sasaran-sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, saya Magalambe Simbolon akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada 4 langkah penerapan balance scorecard. Yang pertama itu menentukan strategi, di mana balance scorecard membuat suatu jaringan antara strategi dan hubungan operasional. Yang kedua, menentukan ukuran strategi, di mana mengembangkan ukuran-ukuran dalam mendukung strategi yang telah diterapkan. Kemudian yang ketiga, menentukan sistem-sistem dalam ukuran manajemen, di mana di sini balance scorecard harus disatukan dengan struktur formal dan informal organisasi. Kemudian yang keempat, terakhir, balance scorecard berjalan maka secara konsisten harus ditelaah oleh manajemen puncak. Kemudian di sini ada manfaat balance scorecard. Yang pertama, mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan, seperti pelanggan, non-bisnis internal, dan belajar dan bertumbuh.
Yang ketiga, memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan SDM, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja di masa mendatang. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, Leli. Kepada Leli. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan di hasil presentasi. Materi selanjutnya adalah penyusunan balance scorecard. Adapun di sini langkah-langkah penyusunan balance scorecard. Yang pertama yaitu visi, kedua misi, ketiga yaitu tujuan, keempat sasaran strategis, kelima indikator kinerja utama, dan keenam inisiatif strategis. Nah, kita akan membahas satu persatu langkah-langkah daripada penyusunan balance scorecard. Yang pertama yaitu visi. Visi merupakan gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa datang. Artinya di sini, visi ini merupakan tujuan masa depan, cita-cita, atau hal yang ingin kita lakukan sebagai wujud dari penjabaran, sebagai wujud yang telah kita lakukan dan kita ingin menjadi apa ke depannya. Kira-kira begitulah dia. Dan kemudian ada visi. Visi merupakan kerangka pikir dan perencanaan dan eksekusi strategi. Maksudnya di sini, visi ini merupakan langkah, bentuk atau cara yang kita lakukan bagaimana kita harus mewujudkan suatu penjabaran visi yang telah kita tetapkan di masa yang akan datang. Kemudian tujuan. Tujuan merupakan di sini menentukan masalah yang terjadi. Nah, artinya di sini juga tujuan ini merupakan penjabaran visi misi dan juga hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dari sebuah perusahaan. Kemudian sasaran strategis, yaitu menentukan indikator kinerja seperti keuangan, stakeholder, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian indikator kinerja utama. Dalam indikator kinerja utama ini kita perlu mengukur KPI, yang dimana KPI ini dalam perumusannya yaitu memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja. Dia menggunakan prinsip SMART C, yang dimana yaitu spesifik, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, dan continuously improving. Kemudian inisiatif strategis. Dalam inisiatif strategis ini kita perlu membuat map strategi map. Yang dimana strategi map ini yaitu diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan tujuan dan strategi utama yang dikejar oleh organisasi atau manajemen perusahaan. Demikianlah penjelasan dari saya, maka saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Kita mengikuti presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.